Baik, Bu. Ya, seperti waktu saya ini dimulai ketika saya waktu masih kecil ya. Ini perjalanan saya perjumpaan saya dengan Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya, Bu ya. Jadi waktu saya masih kecil, kecil sekali, sekitar umur 5-6 tahun mungkin ya, 7 tahunan gitu ya, Bu ya. Saya mengalami pelecehan seksual gitu, tapi bukan diperkosa, bukan, tapi yang seperti itu gitu. Dan waktu itu saya juga masih belum ngerti bahwa itu adalah pelecehan seksual gitu, Bu. Dan juga waktu kelas 4 SD saya tuh jauh dari orang tua saya karena papa saya sudah berangkat dulu ke Australia terlebih dahulu. Jadi saya di Indonesia tuh sama mama saya. Dan saat kelas 4 SD itu saya mengalami seperti uh, di kelas 4 SD itu saya mengalami kayak aniaya gitu, tapi bukan dipukul atau gimana, tapi lebih kepada mental saya gitu. Saya bertemu dengan seorang guru yang saat itu selalu menunjuk kepada saya gitu, dan saat itu saya memang jadi saya merasa nggak pintar, saya nggak merasa nggak percaya diri gitu. Itu merusak gambar diri saya gitu. Dan setiap hari itu saya disetrap, dan semakin saya ditekan gitu, semakin saya nggak mau bikin PR gitu loh, Bu. Jadi seperti ada yang memberontak dari diri saya gitu. Dan dari kecil itu saya juga udah terlibat dengan dosa pornografi ya, Bu ya. Saya waktu masih kecil itu sekitar umur, kalau nggak salah kelas 6 SD gitu ya, Bu ya. Saya maksudnya saya buka di dalam lemari gitu, dan saya membaca buku stensilan gitu. Dan itu sejak saat itu saya terikat dosa masturbasi itu, Bu. Dan buat saya itu sulit lepas dari semua itu, Bu ya. Dan jadi saya terikat itu cukup lama. Kemudian saya beranjak dewasa ya, dan umur 12 tahun setelah lepas kelas SD itu saya sampai ke Australia. Tapi sebelum saya berangkat ke Australia itu hidup saya juga udah mulai rusak ya. Dan di kelas 6 SD itu saya sudah mulai kayak ke diskotik. Mungkin diskotiknya itu siang gitu ya, karena di Indonesia kan ada diskotik siang gitu ya. Jadi saya tuh berbohong gitu kepada nenek saya ya, karena saat itu saya dijaga sama nenek saya. Seperti ada yang memberontak di dalam diri saya, karena orang lain itu ada papanya ya, ada orang tuanya, ada ayahnya. Sedangkan saya nggak ada gitu loh, Bu ya. Sedangkan saat itu waktu masih kecil tuh saya kesayangan ayah saya gitu. Jadi seperti ada yang hilang dari hidup saya gitu. Dan jadi saat dulu-dulu itu saya selalu berbohong gitu ya. Saya ke diskotik sama teman-teman saya gitu ya. Sebenarnya sih bukan mau ngapa-ngapain, saya suka dansa gitu ya. Jadi saya suka disco gitu. Jadi ya gitulah kehidupan. Dan saya berbohong ketika saya nenek saya tahu gitu ya. Saya dimarahi gitu ya. Saya sampai dikejar-kejar gitu sama nenek saya gitu kan. Karena nenek saya itu cukup cukup strict gitu ya, menjaga kami gitu ya, karena nenek saya dititipkan, kami kan 3 bersaudara, semuanya wanita gitu ya, semua cewek perempuan ya. Jadi nenek saya itu kan bertanggung jawab, jadi dia tuh harus keras didik kami gitu. Tapi sekalipun dia keras, saya tetap berontak gitu. Tiap hari saya pulangnya malam, saya selalu ke rumah teman saya. Pokoknya saya nggak betah. Saya nggak betah di rumah. Saya lebih betah di rumah teman saya gitu. Dan akhirnya saya lulus SD, SMP itu saya berangkat ke Australia. Saya disuruh nyusul gitu, Bapak ya. Dan background kami juga, keluarga saya juga bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi papa saya itu menyembah yang di kuil-kuil itu, Bu ya. Dan mama saya Kristen agamawi gitu ya. Dan setelah itu saya berangkat ke Australia, dan di Australia
saya bertemu kembali dengan ayah saya dan ibu saya gitu ya. Tapi posisi saya udah dewasa gitu ya, karena kan kita terpisah cukup lama gitu jaraknya gitu. Dan karena datang ke Australia ini dan saya itu di gereja masih di kepercayaan lama saya gitu ya, agamawi itu ya. Jadi dulu waktu dulu tuh masih saya sering datang hari Minggu, tiap minggu saya selalu pergi gitu ya. Dan di situ di masa-masa itu saya mulai berpacaran gitu ya. Dan saya itu berpacaran, saya berjumpa dengan seorang pria dan saya terjerumus gitu ya. Saya terjerumus pergaulan bebas gitu ya. Dan di sana kurang lebih 1 tahun dan saya nggak tahu kalau pria ini ternyata playboy gitu ya. Di sana sini dia juga pacaran gitu ya. Dan saya nggak tahu gitu. Dan bahkan pria ini mau deketin adik saya gitu. Mau pegang-pegang adik saya dan itu saya nggak tahu. Terakhir saya baru tahu gitu ya Bu ya. Dan setelah itu akhirnya saya pergokin sendiri laki-laki itu berjalan dengan perempuan lain gitu. Dan saat itu tentu saja hati saya udah hancur gitu ya, karena kan saya sudah memberikan semua ya kegadisan saya untuk dia gitu ya, kesucian saya udah saya berikan untuk dia gitu. Dan tapi dianya itu nggak mau mengakui gitu kalau saya itu masih gadis gitu kan. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan, oke, baik, kita putus. Apalagi setelah saya dengar dari adik saya kalau dia itu mencoba untuk pegang-pegang adik saya gitu. Dan akhirnya sejak saat itu saya mulai gak percaya gitu. Maksudnya gak bisa mencintai seorang laki-laki gitu dengan full gitu. Karena mungkin ada yang membekas. Saya sudah mengampuni dia Bu ya. Hubungan kami baik, tapi mungkin ada yang membekas di jiwa saya gitu. Dan memang setelah itu saya langsung dapat dekat dengan cowok-cowok lain gitu. Dan di situ akhirnya sejak saat itu saya hidup di dalam pergaulan bebas. Saya hidup dalam pergaulan bebas, dugem gitu ya, diskotik, minum. Dan dulu itu yang saya lakukan itu cuman kerja, saya hobi kerja, saya workaholic, saya enjoy gitu. Jadi saya menghabiskan waktu itu, saya kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan bahkan hari Sabtu itu saya kerja 2. Setelah selesai kerja, saya ke diskotik bareng-bareng dengan teman-teman saya itu gitu. Dan itu benar-benar rusak hidup saya di situ gitu ya. Sebenarnya di diskotik itu, tapi satu hal yang saya nggak nyentuh drugs gitu, kayak drugs itu saya nggak sentuh gitu, cuma rokok. Dan saya perokok berat saat itu Bu. Saya merokok itu dari sejak saya sampai umur 16 tahun gitu. Saya merokok, saya perokok berat dan ayah saya tahu gitu. Dan tapi karena dia sayang, dia nggak bisa larang saya gitu. Dan itu berlangsung terus Bu ya, dan terus menerus. Akhirnya saya menikah. Akhirnya saya bertemu dengan seorang pria gitu. Saya bertemu dengan seorang pria dan akhirnya kami seks bebas gitu. Dan saya perkenalkan dia ke orang tua saya gitu. Dan orang tua saya setuju sama dia gitu. Dan sebenarnya waktu dulu itu kan saya menganut itu kepercayaan kalau saya tuh nggak mau nikah dulu karena saya nggak mau cerai. Jadi kayak kita kumpul kebo dulu, listen together dulu, kita coba dulu nih, kita bisa cocok nggak nih daripada nanti udah nikah. Cerai kan ribet gitu ya. Yeah. Jadi dulu tuh pemikiran saya seperti itu, seperti gelap gitu, seperti itu ya. Dan akhirnya karena ayah saya setuju gitu ya,
um, saya menikah gitu ya. Saya menikah gitu. Sebenarnya saya belum mau menikah, tapi karena adik saya mau menikah, ayah saya maunya saya menikah terlebih dahulu. Akhirnya saya menikah gitu. Tapi akhirnya ayah saya juga menyadari bahwa itu bukan keinginan saya untuk menikah gitu. Dan di pernikahan itu pun saya nggak bisa, maksudnya semakin lama pernikahan itu saya tuh merasa seperti kakak adik gitu, gak ada hubungan kayak kayak intim atau gimana gitu. Saya nggak bisa bangun relasi itu, Bu, nggak bisa bangun relasi itu gitu. Dan saya tuh jadi minum, jadi saya larinya ke minum. Saya minum untuk supaya saya bisa gimana ya, menghibur diri saya gitu, inti kosong gitu. Hidup saya tuh saat itu, hidup saya tuh cuma untuk hari ini. Saya nggak tahu hari esok. Hidup hanya untuk hari ini. Mungkin banyak ya hari ini ya, para remaja juga seperti itu. Karena saya merasa saya tuh biasa-biasa aja, pinter juga enggak gitu, bodoh juga enggak gitu, biasa aja gitu, biasa. Sedangkan orang-orang lain tuh punya cita-cita tinggi gitu, tahu yang mau jadi dokter, mau jadi ini, dan mereka pinter gitu ya. Dan saya tuh jadi merasa saya ini di dunia ini untuk apa, tujuan hidup saya? Itu yang selalu ada pertanyaan di dalam diri saya. Saya ini di dunia ini ngapain ya? Saya diciptain buat apa gitu ya? Saya nggak ngerti gitu. Tapi ya gitu. Akhirnya ya saya di pernikahan itu saya juga selingkuh gitu, Bu ya. Saya selingkuh, dan setelah itu kami menikah nggak lama, kalau saya 4-5 tahun gitu ya, Bu ya. Terus saya coba di pernikahan itu, tapi saya sempat pulang ke Indonesia dengan laki-laki ini karena dia mau pulang ke Indonesia, dan saya pikir itu solusinya gitu. Sedangkan ayah saya sampai bilang, kamu nggak pulang juga nggak apa-apa, saya terima kamu, karena dia sayang sama saya, dia nggak mau pisah dengan saya gitu. Tapi saya bilang nggak bisa, saya harus pulang karena saya harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki. Kalau memang sampai saya pulang dan saya nggak bisa perbaiki, itu sudah saya perjuangkan gitu, udah saya pertanggungjawabkan gitu. Dan ternyata ketika saya pulang itu saya nggak suka hidup di sana karena mereka juga menyembah berhala, dan saya nggak mau hidup seperti itu gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita saya balik ke Australia gitu ya. Saya balik ke Australia, dan saya juga saya balik ke Australia, dan saya bertemu dengan pria lain, dan saya nggak kasih berita ke laki-laki ini. Akhirnya dia bertanya gitu, dan saya jelasin pakai surat panjang gitu ya, kalau saya itu udah nggak bisa lagi hidup dengan dia gitu. Saya sudah berusaha begini, dan akhirnya dia juga terima gitu. Dia juga terima, dan akhirnya kita pisah baik-baik gitu. Kita pisah baik-baik, dan kemudian saya bertemu lagi sama seorang pria, seorang bule gitu ya. Dan itu teman kerja saya gitu. Dan akhirnya dia ngajakin saya menikah. Dan saat itu juga saya nggak cinta, tapi saya menikah gitu ya. Saya menikah akhirnya untuk tinggal di sini gitu. Sebenarnya sih bukan ya cuma untuk tinggal di sini, tapi ternyata laki-laki itu benar-benar mengasihi saya, dan tapi saya nggak bisa mengasihi laki-laki itu gitu, Bu. Dan akhirnya kami juga dari dosa itu, kami juga saya juga melakukan dosa aborsi ya, Bu ya. Karena saat pernikahan kedua saya ini saya punya anak, saya mengandung gitu. Dan saat itu saya belum siap. Kami berdua belum siap gitu dalam hal keuangan. Karena waktu itu kan kami nggak tahu Tuhan, nggak bergantung pada Tuhan gitu. Jadi kami bergantung kepada diri kami sendiri gitu kan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk aborsi gitu. Dan ya, dan saya sampai ya di situ. Terus akhirnya karena sesuatu hal kami
nggak bekerja itu kami juga bercerai gitu. Kami bercerai karena ada suatu keributan dan mungkin itu juga salah satu kesalahan saya gitu ya, karena saya mau membahagiakan orang tua saya gitu. Akhirnya kami berpisah gitu. Kami berpisah dan waktu itu saya udah punya, terus saya punya anak. Saya punya anak satu dari bule ini. Dan saat itu anak saya baru 3 bulan. Anak saya baru 3 bulan sampai 8 bulan itu saya pindah. Saya tinggal sendiri. Saya tinggal sewa sama saudara saya gitu ya. Nah, kalau di Australia ini kan kita dapat tunjangan ya, makanya banyak orang di Australia ini susah percaya Tuhan gitu, karena mereka bergantung kepada negara gitu. Negara ini memberikan tunjangan gitu kepada mereka gitu ya. Dan akhirnya saya hidup gitu ya, dan saya bawa anak ini. Akhirnya saya juga disuruh orang tua saya pulang ke rumah. Akhirnya saya sama anak saya ini pulang ke rumah gitu, ke rumah orang tua saya gitu, dan bawa anak saya ini. Disingkat cerita, habis itu saya ketemu lagi dengan seorang pria gitu ya, dan kami itu dulu benar-benar hidupnya rusak gitu ya, dan mungkin karena sayangnya ayah saya itu ya, ayah saya tuh nggak mau saya mabuk-mabukan di luar, jadi dia izinkan saya mabuk di rumah gitu. Kalau mau minum di rumah gitu, bahkan sampai kadang-kadang itu ya maksudnya kami itu di garasi ya, kan punya garasi di belakang rumah gitu. Jadi di garasi belakang itu teman-teman saya, ipar saya itu akan ngumpul di belakang rumah gitu ya. Dan kami minum-minum ya, euforia gitu ya. Makan-makan, minum-minum, mabukan gitu ya. Merokok gitu kan. Tapi itu di dalam rumah gitu ya. Dan di saat itu saya berkenalan dengan seorang pria gitu, dan dia itu kawannya ipar saya, dan itu suami saya sekarang. Berarti ini udah pernikahan saya yang ketiga ya Bu ya. Iya, wow. Dan akhirnya saya bertemu dengan laki-laki ini gitu. Sebelumnya saya sempat pacaran dengan orang lain, tapi ayah saya nggak setuju. Ayah saya bilang jangan laki-laki ini, karena laki-laki ini nggak benar gitu intinya. Dan akhirnya saya dekat sama satu orang yang suami saya ini sekarang, dan ayah saya setuju gitu. Ayah saya setuju dengan dia karena dia bisa merangkul keluarga saya gitu. Dan orangnya benar-benar baik gitu ya, dan pekerja keras gitu. Akhirnya kami menikah, dan waktu sama dia pun saya menikah karena saya sudah hamil gitu ya. Saya hamil, jadi saya menikah gitu, dan di saat setelah anak saya atau sebelum ya, pokoknya saya pernah juga setelah anak saya ini lahir, anak saya yang kedua dari partner saya, dari suami saya yang sekarang itu, saya juga hamil lagi, dan saya juga aborsi di situ. Saya juga melakukan aborsi 2 kali, 2 kali saya aborsi. Dan ya mungkin memang itu manifestasi dari kegelapan ya Bu ya, karena saat kita itu gelap, kita itu akan terus-menerus dibawa dari satu perbuatan ke perbuatan yang lainnya ya. Bahkan dulu waktu saya masih gadis pun mencuri, dan segala dosa-dosa itu pernah saya lakukan gitu ya Bu ya. Dan maka saya menghimbau gitu ya untuk saudara-saudara sekalian, baik segala usia ya, untuk tidak jatuh di dalam dosa, untuk menjaga kekudusan dan tidak jatuh di dalam dosa seperti ini ya, karena dosa itu akan terus-menerus menjerat kita dan terus menjerat kita, dan itu akan menuju kepada kebinasaan gitu ya. Dan itu masih terus berlanjut ya Ibu ya. Habis itu kami menikah, dan karena suami itu kerjanya malam hari ya, jadi kita tuh jarang ketemu gitu. Kita ketemu cuman kayak siang gitu. Malam itu saya nggak pernah ketemu dia karena dia bekerja gitu. Akhirnya karena
um, satu hal gitu ya, saya berusaha membantu suami saya untuk kayak bayar tagihan gitu. Saya dagang online gitu ya Bu ya. Saya dagang online dan di eBay gitu. Tapi kan kalau di eBay itu kan saya harus beli barang dan barangnya itu harus tengah malam ya. Saya harus kayak lelang gitu, dilelang kan. Kalau di eBay itu kan dilelang kan. Jadi saya harus ngikutin waktunya Amerika. Sedangkan waktu Amerika sama waktu kita kan beda ya. Jadi saya tuh banyak suka nggak tidur malam gitu. Dan suami saya tuh nggak tahu apa yang saya kerjakan. Dan saya ini tipe orang yang kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu, saya nggak pamer-pamer gitu. Saya nggak bilang, oh ya ini saya kerja ini saya untuk bantu bayar bill gini untuk bayar tagihan. Gitu. Saya bukan seperti itu gitu. Dan tapi itu yang saya lakukan gitu. Dan saat itu suami saya menegur saya dengan keras gitu ya. Dan dia bilang maksudnya ngapain tidur malam-malam gitu. Jadi saya berusaha menjelaskan gitu, tapi dia nggak mau tahu gitu intinya. Akhirnya di situ ada kata-kata keluar yang dia keluarkan yang membuat saya seperti ya udahlah terserah. Kalau saya udah bilang terserah, udah artinya saya udah kayak give up gitu. Saya udah menyerah gitu, ya kan? Terserah kamu deh. Cuman karena saya punya anak gitu kan. Jadi akhirnya itu saya mencoba bertahan gitu untuk anak saya gitu ya. Dan waktu itu saya juga nggak paham, saya ada kepahitan gitu ya dengan dia gitu ya. Akhirnya saya jatuh ke dalam dosa perselingkuhan juga gitu. Jadi waktu yang sama orang bule juga saya selingkuh. Intinya di dalam setiap pernikahan saya nggak bisa setia. Dan saya susah tunduk sama suami. Saya nggak bisa tunduk sama suami gitu ya. Susah gitu ya Bu ya. Dan karena saya waktu itu kan merasa kalau saya itu bisa gitu. Saya sendiri pun saya bisa gitu. Karena saya pribadi yang independen gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, karena saya sakit hati dengan perkataannya itu ya, saya mulai main Facebook. Dan di Facebook itu saya mulai berkenalan dengan seorang pria gitu. Dan di Facebook itu memang saya mulai suka kayak firman Tuhan, saya suka sharing firman gitu ya. Di balik kedok semua ini saya itu bejat banget gitu ya Ibu ya. Dan tapi saya di satu sisi lain saya suka firman Tuhan gitu, dan firman Tuhan itu saya baca dan disitulah saya mulai mengalami gitu ya perlahan-lahan. Tapi di situ juga saya juga mulai jadi sekitar postingan gitu kan, nanti ada yang komen ya Bu ya di bawahnya gitu ya, ada yang komen kayak apa gitu, bercanda, awalnya bercanda. Nah dari bercanda itulah akhirnya saya jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Itu perselingkuhan online ya, maksudnya di udara, nggak pernah ketemu ya. Dan makanya dan saya sarankan gitu ya untuk semua, baik laki-laki, perempuan, wanita, pria gitu ya, untuk berhati-hati dengan media sosial dan untuk menggunakan media sosial itu dengan bijak ya, karena banyak sekali penipuan yang terjadi juga di Facebook ya, dan diawali dari bercanda, dari komen-komen, dan itu mulai berlanjut ya Ibu ya, dan itu bukan dua orang ya, satu orang itu akhirnya cuma awalnya doang gitu. Akhirnya sama yang itu, kayaknya yang itu juga kalau nggak salah bilangnya sih orang percaya Tuhan gitu ya. Tapi waktu itu saya tanya soal saat teduh gimana sih, saya mulai pengen cari tahu gitu, saat teduh itu kayak gimana sih, sate itu apa sih, kayak gimana sih gitu. Tapi ternyata laki-laki ini mau menipu saya gitu, dan mulai ngomong yang jorok-jorok, mulai pinjam uang sama saya gitu. Dan habis itu saya mulai putuskan gitu, oke, that's it, saya nggak mau berhubungan dengan kamu lagi gitu. Dan habis itu karena saya kosong gitu ya, dan itu
sepi gitu ya, karena kan suami juga kerja terus dan hubungan kami juga udah benar-benar hambar gitu. Dan pada satu titik itu kami sampai sudah pisah kamar gitu ya. Dia udah di kamar anak saya dan saya sendiri gitu. Dan di situ saya terlibat perselingkuhan dengan satu cowok ya. Dan cowok itu 12 tahun lebih muda dari saya gitu. Wow. 12 tahun lebih muda dari saya. Dan dia itu sakit, ngakunya, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Dia ngakunya itu dia kanker usus gitu. Dan saya merasa kasihan gitu. Saya merasa kasihan, ya itu dimulai dari curhat-curhat. Makanya saya nggak sarankan ya untuk para bapak ibu untuk curhat-curhat ke lawan jenis gitu ya. Lebih baik curhatnya ke Tuhan aja, karena curhat ke sesama jenis juga nanti akhirnya jadi bahan gosipan. Jadi lebih baik curhatnya ke Tuhan aja gitu ya. Dan akhirnya setelah curhat-curhat gitu, saya merasa kasihan gitu ya. Dan akhirnya dari mulai message gitu, SMS, teleponan gitu ya. Telepon-teleponan, akhirnya jadi pacaran gitu ya. Sampai akhirnya suami saya tahu gitu bahwa saya itu punya selingkuhan itu. Dan sampai suami saya cerita ke ayah saya, sampai orang tua saya, mama saya itu datang ke rumah saya gitu ya, dan bilang kalau itu tuh salah gini-gini. Tapi saya nggak bisa keluar dari semua itu gitu. Saya mau tapi saya nggak bisa gitu. Sampai akhirnya pada satu titik gitu ya, saya juga pernah minta gitu, karena saat itu kan saya juga lagi suka firman gitu ya. Saya minta dari salah satu tante saya di Indonesia ya, sepupu saya minta tolong kirimin saya Alkitab. Saya minta Alkitab, dikirimlah itu Alkitab. Nah, akhirnya dikirim itu Alkitab. Saya mulai buka-buka Alkitab itu ya. Saya mulai buka-buka. Dan tapi di satu sisi itu saya juga tetap masih selingkuh gitu ya. Dan Tuhan itu ajaib, karena saat saya di Facebook itu saya punya teman-teman juga orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya. Dan karena saya juga sharing-sharing firman Tuhan gitu ya. Dan saya di tag gitu ya, di tag renungan-renungan rokok gitu ya. Wah, itu Tuhan menegur saya dengan keras, rokok. Terus udah gitu satu lagi dari salah satu lagi teman saya juga ya, dan mereka juga anak Tuhan ya, dan laki-laki itu juga anak Tuhan, dia juga kirim tentang perselingkuhan. Waduh, saya bilang ini pas banget gitu ya, seperti Tuhan itu benar-benar berbicara menegur saya gitu. Dan saya mulai saat itu memang saya udah tahu saya itu salah, saya itu harus keluar, saya itu salah, saya itu harus keluar gitu. Tapi saya nggak tahu gimana harus keluar gitu, karena saat saya mau keluar itu laki-laki ini karena dia sakit kanker usus ya, dan di dalam hati saya ini, aduh kalau saya tinggalin dia, kalau dia mati, saya gimana gitu. Saya kan pasti merasa bersalah seumur hidup gitu ya, dan saya merasa bertanggung jawab atas hidupnya dia gitu. Dan saat itu ya Bu ya, saat itu saya mulai udah pertengkaran demi pertengkaran gitu ya dengan suami ya, udah semakin memanas gitu. Saya udah mulai mikir, udah pisah aja, cerai aja. Nah, di saat yang bersama itu saya buka Alkitab gitu, dan di situ Tuhan bukakan ayat Allah membenci perceraian, dan saya kaget, saya shock, saya seperti pedang yang bermata dua, saya seperti ditancap gitu Ibu ya, dan saya takut gitu ya, saya nggak mau, aduh Tuhan, saya nggak mau bercerai kalau gitu, saya nggak mau kalau Allah benci perceraian gitu, itu sudah seperti rema buat saya. Nah, disitulah titik balik saya pertobatan saya tuh dari ayat itu gitu lah Bu ya. Dan habis itu karena saya tinggalnya di apartemen di atas, dan di atas itu dekat sama langit ya, saya suka langit itu indah banget buat saya, ciptaan Tuhan yang paling indah itu langit gitu ya. Dan saya karena di tingkat yang paling tinggi gitu ya, di balkoni saya gitu, jadi saya suka duduk di luar sambil saya merokok gitu ya, saya berbicara gitu dengan Tuhan. Saya udah nggak tahu harus ngomong kemana lagi gitu ya, temen juga saya nggak punya gitu ya. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan itu ada gitu ya, Tuhan tolong saya gitu ya, saya mau keluar Tuhan dari
dari semua ini. Saya udah capek Tuhan, saya capek gitu. Saya capek, saya mau keluar dari perselingkuhan ini Tuhan. Saya mau keluar dari hutang-hutang saya gitu. Saya mau hidup saya berubah Tuhan gitu kan. Saya bilang gitu kan. Nah saat itu saya terus di bawah Tuhan dipimpin ya. Saya dipimpin ya. Saya mulai suka ke gereja gitu ya. Saya mulai suka ke gereja. Dan di situ saya mulai diberikan keberanian sama Tuhan untuk memutuskan hubungan ini gitu. Nggak tahu gimana caranya, saya diberikan kekuatan gitu, keberanian gitu untuk lepas dari cowok ini. Saya bilang, Tuhan, kalau memang laki-laki ini memang Tuhan kehendaki, jangan biarkan laki-laki ini meninggal karena saya tinggalkan dia gitu. Karena saya nggak mau menyesal seumur hidup gitu. Disalahkan, apalagi keluarganya nyalain saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau seperti itu gitu kan ya. Akhirnya puji Tuhan, waktu saya tulis gitu, dia bisa terima gitu. Dia nggak terima tapi udah saya nggak jawab. Pokoknya dia SMS, dia apa saya nggak jawab. Saya nggak tutup Facebook saya enggak, tapi saya nggak jawab gitu. Dan saya sempat lama saya nggak pakai Facebook itu, karena saya udah berketetapan hati gitu, diberikan Tuhan ketetapan hati untuk nggak melakukan itu lagi, untuk benar-benar bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya capek, saya kotor, saya mau bertobat Tuhan, gitu kan. Ubah hidup saya gitu. Jadi mulai saat itu tuh saya mulai suka firman Tuhan, dan Tuhan itu mulai memimpin saya pada kebenaran ya. Saya juga sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, ini agama itu mana sih Tuhan yang benar gitu? Tuhan yang benar tuh yang mana gitu? Sampai saya juga tanya, Bapa sama Tuhan Yesus itu bedanya apa ya? Maksudnya, dan di situ tuh Tuhan bukakan pewahyuan dan Tuhan tunjukkan semua ayat-ayatnya tuh, Tuhan tunjukkan semua kepada saya, Ibu. Jadi yang dulunya saya kagak ngerti baca Alkitab gitu, Tuhan bukakan itu semua gitu, berikan pengertian itu kepada saya gitu. Luar biasa, luar biasa.